Halo, selamat malam. Sudah lama tidak bikin konten ya. Jadi kita mau spill sayuran-sayuran yang kita tanam. Walaupun di malam hari karena memang ada sedikit lampu pencahayaan, jadi kita bikin konten lah mumpung luang ya. Jadi ini dalam satu greenhouse ini terdapat ada total 9 meja ya. Tiap mejanya isi ada 7 talang. Kemudian di tengah itu ada satu meja kecil. Ini penampakannya 3 berbanjar ke belakang. Ini 3 ini ya. Kita nanamnya banyak sayuran. Yang paling ramai sih memang tetap selada ya. Jadi tanda nutrisi kita itu ada di sini, teman-teman ya. Sobat sehat. Kita nih tanda nutrisi kita ada di peti kita ya. Ini jadi karena masih ada tenaga satu, sisa satu, tempat tuang satu, jadi kita buatkan nih untuk satu meja. Niatnya untuk peremajaan, tapi karena ya seluangnya aja sih ya. Ini yang ke-9 ya, jadi ini sedikit malang melintang, beda dari yang lainnya. Nah, ini yang paling belakang ya, paling ujung ya. Nah, jadi saya kasih lihat nih. Jadi tanda nutrisi kita itu di sini ya. Tanda nutrisi kita di sini. Kemudian dari nutrisi air mata pegunungan kita masukkan ke bak nutrisi kita yang ada di sini. Kita spill tipis-tipis ya. Nah, di sini ini agak gelap memang ya. Ini ada 2 kotak aslinya, tapi karena malam nggak kelihatan ya. Ini ada 2000 liter masing-masing kotak. Itu jadinya ada 4000 liter untuk satu greenhouse ukuran 6 kali 30, ke belakangnya 30 meter. Nah, jadi setelah dari sini, dari nutrisi kita bagikan ke masing-masing menggunakan pipa 1 in. Ya, ini ya. Di pipa kita itu ada 1 in, ukuran 1 in ini. Ini ukuran 1 in. Ini ukuran 1 in ya, teman-teman ya, ini ya. Nah, setelah dari 1 in ini kita kalau sebelum menaikkan kita turunkan jadi setengah in. Jadi masing-masing meja itu di atasnya itu setengah in semua. Nih, ini setengah in semua. Nah, ini sebelum masuk ke pembagi kita ada keran untuk mengatur besar kecilnya serta untuk mempermudah kalau kita mau maintenance, pembersihan dan lain sebagainya. Jadi masing-masing talang itu kita isi 2 pipa, 2 selang nih, selang HDPE diameter 7 ini kita pakai diameter 7. Kemudian untuk ini, untuk supaya nggak bocor ini kita pakai grommet ya. Ini kelihatan nggak grommetnya? Nah, ini grommet juga untuk ukuran 7 mili. Nah, jadi ini untuk pembaginya berarti dari pompa bak nutrisi kemudian sampai ke sana itu dia sebelum dipecah ke masing-masing rak, itu menggunakan pipa 1 in. Tapi setelah dipecah ya, jadi ini turun ke 1 in. Sebentar. Nah, ini kan, ini masih setengah in di sini. Kemudian di sana kelihatan. Nah, itu ada overstock ukuran 1. Ini ukuran nggak kelihatan. Mana yang kelihatan ya? Nanti di sana coba kita lihat yang kelihatan.
Nah ini kan di atasnya setengah in semua dengan masing-masing satu talang, itu isi dua selang. Ini kelihatan nih overstocknya nih. Nah ini kan dari bawah ini 1 in, kemudian di overstock menjadi setengah in. Nah ini apa? Ini dulu fungsinya adalah untuk membuang kotoran di pipa ataupun di selang, kayak gitu kita buang. Dan kalau dulu juga untuk mempermudah maintenance ketika mau pembersihan, seperti itu. Nah dari 9 meja kita buatlah menjadi 1 meja remaja. Nah remaja sama semayan kita jadikan 1 di tengah. Supaya apa? Supaya kita mempermudah dalam pengerjaannya nanti gitu. Nah ini kita spill ya. Ini ada sayuran, ini pokcoy nih. Ini pokcoy, semayan pokcoy. Yang ini bayam hijau. Ini bayam hijau, ini pokcoy juga. Ini caisim, ini enggak aturan. Ini sawi pokcoy. Ini kailan ini. Nah ini remaja kailan. Nah ini semayan bayam merah dan bayam hijau. Ini sisa kemarin kerja tukang kebunnya. Ini remajanya ya. Ini remaja, itu pokcoy. Kalau pokcoy itu 1 kotak kita isi 2. Rata-rata satu potongan rockwool kita isi 2. Ini contohnya ya. Ini setelah remaja kan berarti 1 lubang isi 2 gitu. Nah untuk kangkung kita biasanya tidak pakai rockwool. Gunanya apa? Untuk mempermudah dan meminimalisir adanya kebusukan. Dulu kita sering pakai rockwool, tapi terjadi banyak kebusukan, jadi kita skip rockwoolnya. Memang resikonya ketika nanti dipasarkan dia cepat layu ketika di pack begitu. Nah ini remaja, semayan dan remaja kita selesai review. Nah kalau remaja kita ulik lah. Kita ulik jaraknya itu sekitar kalau nggak salah 10 sentian ini kanan kiri, dan ini juga sekitar 10 sentian kan ya. Kanan kiri di zigzag itu untuk meningkatkan produktivitas ataupun jarak tanamnya supaya bisa lebih banyak untuk kita semaian. Tapi tetap nggak bisa over untuk tanamannya. Mesti ketika sudah remaja dia nggak boleh terlalu tua. Ketika terlalu tua dia pasti akan gampang bolting begitu. Ini stok kebun kita. Nah kalau yang ini meja pembesaran. Ini ada sayuran selada sama sayuran kailan. Kalau kita biasanya masuk ke retail dan juga masuk ke ini resto, dimana biasanya terdapat orderan 10 kilo masing-masing order, seminggu 2 kali, rata-rata seperti itu. Kadang 1,5 kali seminggunya, kadang 2 kali. Tapi kalau lagi rame-rame biasanya seminggu 2 kali. Nah ini meja yang malang melintang. Ini pembesaran, sama juga di sini ada remaja. Itu untuk meningkatkan efektivitas produksi. Nah di sini kita ada remaja kailan. Untuk kailan biasanya kita isi 3 nih. 1 lubang itu isi 3 nih. Ada 3 tanaman ya. Ada 2 juga. 2 dan 3. 2 sampai 3. Begitu. Untuk meningkatkan efektivitas panen. Jadi dengan ukuran nggak terlalu besar kita sudah bisa panen, karena kebanyakan panenan kita malah tertuju ke restoran, dimana itu tidak membutuhkan untuk packing kayak gitu. Nah kalau yang ini ada selada, kailan sama pokcoy. Kalau pokcoy itu kita seringnya diisi di 1 lubang isi 2, tapi pada prakteknya kadang kita isi 1 karena mungkin ini yang
lupa ataupun kurang satu. Nah ini, jadi ukuran segini pun biasanya kita satu pack isi 2 lubang kayak gitu. Jadi satu pack itu isi 4 tanaman gitu. Ini akarnya segar-segar ya, ini putih ya, putih bersih. Kita masukkan lagi. Nah ini untuk yang kangkung, setelah dari semayat, setelah dari remaja kita besarkan di sini. Nah ini di bawahnya nggak ada. Memang kadang sering dia keluar tanpa melalui netpot di luar ya. Jadi hasilnya seperti ini. Dia tanpa netpot, tanpa rock wall pun dia sudah bisa hidup. Yang penting dia bisa makan begitu. Dan tidak terjadi kebusukan begitu. Biasanya kalau sudah satu netpot busuk kadang jadi nyebar gitu. Oke, kemudian ini yang lainnya itu di sana ada sisa-sisa daun bawang. Kita sempat nanam daun bawang dulu, pernah laku, namun sekarang jadi stok untuk kebutuhan sendiri gitu. Oke, jadi itu review kebun seluas 180 meter persegi. Mungkin besok mau spill apa lagi, penghasilan maupun juga boleh dari sisi teknisnya bagaimana hitungannya dan lain sebagainya, bisa di spill kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Sin bonus kesegaran di sore hari di kebun Ajiponik Hidroponik. Bye bye.